Baik, terima kasih atas waktunya. Kita bisa agak rileks sedikit ya. Sekali lagi ini bukan tentang tools, tapi lebih tentang ke culture dan mindset lah ya. Gimana DevOps itu bisa kita gunakan untuk kebutuhan tidak hanya coding, tidak hanya operasional, tapi juga di kebutuhan lainnya seperti itu. Perkenalan dulu, saya Dias, dan benar sekarang posisinya lagi di Melbourne, Australia. Kebetulan waktu itu pernah sempat bikin startup sendiri, jadi CTO, kemudian lanjut jadi IT manager di sebuah IT consultant, dan sekarang lagi career break dan melanjutkan studi ke S2 di Melbourne, Australia, yaitu The University of Melbourne. Nah, materi ini sebenarnya meng-highlight tentang kadang-kadang DevOps ini cuma semacam jadi buzzword nih. Jadi kita mau investigasi nih, sebenarnya makna DevOps sendiri itu semestinya seperti apa? Pertama-tama saya buka dengan ini dulu. Kalau kita misalnya mendengar kata DevOps, di otak kita tuh apa sih? Mungkin ada yang nggak pernah dengar atau mikirnya, oh itu mungkin tentang update ya, update, atau mungkin tentang maintenance. Tapi yang paling sering saya dengar adalah yaitu tentang deployment gitu. Berarti DevOps itu everything about deployment kayak gitu. Dan tentang containerization, mungkin tentang tools-tools kayak Terraform kayak gitu. Itu yaitu DevOps. Nah, ini mungkin nggak salah ya jika kita berpikiran seperti itu. Tapi sebenarnya DevOps itu nggak cuma tentang ini gitu. DevOps itu nggak cuma tentang deployment. Kalau teman-teman mikirnya, oh di perusahaan saya ada orang nih yang ngurus deployment, jadi ada orang dedicated dia ngurus deployment dan infrastructure. Nah itu berarti sudah menerapkan DevOps. Nah belum tentu ya, belum tentu. Dan sebaliknya di perusahaan, oh dia bukan tech company sebenarnya, perusahaan yang bukan tech company, nggak ada coding sama sekali, dia tidak menerapkan DevOps. Bisa saja sebenarnya mindset DevOps sudah diterapkan di perusahaan tersebut. Gitu. Mungkin kita awal sedikit dari historinya ya. Ini Flickr ya, ada Alspaugh dan Hammond. Dua-duanya sebenarnya bergelut di software di Flickr, di mana terjadi sebuah challenge saat itu. Challenge-nya adalah slow release cycle. Jadi kalau misalnya ada update, itu selalu misalnya, wah programnya kurang A nih, dari operasional bilang programnya kurang ABC, terus diserahin ke bagian developernya. Kemudian developernya bilang, oh ABC kayaknya semuanya nggak possible, yang possible DEF, terus habis itu baru di update. Setelah di-update, baru dirilis ke user. Nah, itu jadi problem di Flickr gitu. BTW kalau yang belum tahu Flickr itu apa, Flickr itu adalah lebih ke kayak YouTube tapi hubungannya sama foto ya. Jadi Flickr itu app seperti itu. Jadi app kita bisa share foto. Nah, itu masalah pertama yang dihadapi oleh Flickr. Masalah kedua adalah ada silo antara developer dan para tim ops kayak gitu. Jadi tim ops, mungkin tim hardware, mungkin tim operasional di Flickr itu merasa developer tuh jadi semacam kayak musuhnya mereka, dan developernya juga merasa operation jadi semacam kayak musuhnya mereka. Nah ini ada kata-kata yang cukup mungkin sering didengar, it's not my code, it's your machine gitu. Jadi developernya bilang, oh yang masalah bukan kodenya kita, tapi mesinnya Anda gitu, dari tim-tim operasional. Dan tim operasional bilang sebaliknya, ini bukan masalah mesin kita, tapi masalah kodenya Anda. Padahal mungkin aja masalahnya di integrasinya gitu. Di antara hubungan antara code dan mesin, atau mungkin masalahnya benar di code-nya, tapi tidak bisa dibuktikan satu sama lain. Jadi problemnya ada nih, semacam dua departemen yang berkutat nih satu sama lain, sebenarnya harusnya ada jembatannya, tapi jadinya malah berantem gitu. Penjelasan mudahnya gitu. Nah, yang dilakukan di DevOps adalah sebenarnya
breaking the wall, di mana dev sama ops itu melakukan yang namanya competition between dev dan ops. Competition tuh gabungan antara dua kata ya, cooperation dan competition. Cooperation-nya tuh gimana developer ataupun ops mikir it's our business, we enable this business. Jadi ini bisnis bersama, kita enable bisnis ini bersama-sama gitu. Jadi bukan ini bukan masalah gua tapi masalah lu, nggak mikir kayak gitu, tapi mikirnya ini bisnis kita bersama. Tapi tetap saja menerapkan competition. Masing-masing tetap memiliki ego. Developer misalnya mikir gimana cara bikin software yang seefisien mungkin. Atau misalnya kalau ada technical debt, utang teknis ya, itu harus diselesaikan sesegera mungkin kayak gitu. Operasional juga mungkin punya egonya masing-masing kayak gitu. Nah, clash mungkin tetap terjadi, tapi yang harus terjadi adalah konstruktif, di mana ego masing-masing itu karena masing-masing mau meningkatkan kapasitas diri masing-masing seperti itu. Nah, sekarang sebenarnya wall antara dev dan ops ini sudah hampir musnah ya, tapi atau at least kita bisa bilang bahwa kita tahulah cara untuk menghandle dua silo dan menghandle slow release cycle. Jadi DevOps itu sebenarnya apa? DevOps itu sebenarnya lebih ke arah cultural shift, di mana ada 3 pilar. Pilar pertama adalah collaborate, responsibility is shared. Yang kedua adalah automate, jadi believe in the system, bukan believe in the person atau in one entity. Dan yang ketiga adalah fokus on end user, jadi harus goal-nya sama, fokusnya ke end user atau fokusnya ke goal dari perusahaan tersebut. Ini kadang-kadang suka salah kaprah kalau dibilang collaborate, responsibility is shared. Berarti semua ngerjain semua dong, atau berarti orang programmer harus ngerti juga hardware dong. Nggak kayak gitu ya, nggak kayak gitu. Jadi tetap ada bagiannya masing-masing, ada porsinya masing-masing. Namun fokusnya adalah menyelesaikan goal-nya. Jadi bukan saling salah menyalahkan kayak gitu. Karena kita harus tahu bahwa to make this work, nggak cuma dev-nya aja harus bagus, tapi ops juga harus bagus. Dan ops juga harus ngerti to make this work, nggak harus ops-nya aja yang bagus, tapi dev-nya juga harus bagus. Kayak gitu. Untuk automate juga salah kaprah yang mungkin suka terjadi adalah orang-orang berpikir, oh berarti setiap kita bisa code something, biar nggak terjadi repetitif, kita harus code itu. Itu juga kadang-kadang salah kaprah karena fokusnya itu harusnya end user. Bisa aja kita nggak perlu nge-code untuk beberapa bagian dan nge-code untuk bagian-bagian yang memang benar-benar perlu di-automate aja. Nah, di industri yang berbeda, ada juga fight-fight yang berbeda gitu. Jadi contohnya di industri seperti education, mungkin antara guru sama bagian kurikulum nih ada pertengkaran yang serupa kayak gitu. Atau misalnya di industri seperti services, mungkin marketing dan operation yang bertengkar gitu. Atau di industri seperti hospitality ya, kayak hotel dan ataupun restoran semacamnya, mungkin manajer dan chef atau expertnya kayak gitu. Dan bisa aja di yang bentuknya mungkin baru pembuatan software biasa ya, yang nggak terlalu pakai hardware yang macam-macam, mungkin antara coder dan QA itu bertengkar kayak gitu. Nah, DevOps ini bisa kita pakai mindsetnya, nggak cuma untuk tech kayak gitu. Jadi mindsetnya tetap collaborate, automate, fokus. Fokusnya misalnya kita ambil satu kondisi di education. Education fokusnya apa? Fokusnya adalah biar learning outcome dari learning objektifnya itu semua tersampaikan. Jadi outcome dari semua para siswa kayak gitu. Dan dua-duanya ini bisa harus jalan biar hal itu ter-enable kayak gitu. Dan konsep itulah yang dipakai untuk DevOps sendiri. Jadi bukan tentang deployment sebenarnya, tapi gimana Dev dan Ops itu kerjasama. Nah, ini pernah saya terapkan juga di saat saya jadi C-level dan bikin startup sendiri, di mana marketing dan operation. Waktu itu kebetulan ada 3 entitas, marketing, produk, sama dev kayak gitu. Nah, gimana caranya marketing itu juga bisa memberi masukan nih.
sebaiknya devs itu melakukan apa, karena yang dibutuhin customer adalah ABC kayak gitu. Devs itu bisa memberikan masukan juga ke misalnya tim produk. Kalau misalnya kita buat produknya seperti ini, kayaknya nggak visible nih. Sebaiknya buat produknya seperti ini dan mungkin jadi lebih bagus juga kayak gitu. Jadi intinya ini tuh bukan tentang deployment intinya, tapi ini itu lebih fokus kepada hubungan hubungan yang benar antara satu departemen dengan departemen lainnya. Tapi memang DevOps itu fokusnya, kalau kita mendengar kata DevOps ya, yang menjadi buzzword itu fokusnya adalah ke arah deployment, infrastructure, containerization, dan semacamnya kayak gitu. Tapi ingat, kalau misalnya, oh kita pakai Kubernetes nih, berarti kita udah jalanin DevOps. Belum tentu. Kalau misalnya kita udah pakai Kubernetes, udah ada dedicated orang yang ngurus infrastructure, itu belum tentu DevOps itu udah dijalanin dengan benar. Bisa aja ya, masih ada pertengkaran nih antara Dev dan Ops. Kadang-kadang suka dibilang juga ada silo, kemudian ada solusi ini create another silo gitu, di mana udah dibikin nih sistem DevOps yang benar, udah benar ada orang yang ngejalanin deployment, udah benar ada orang yang integrasiin, tapi masing-masing kerja masing-masing gitu, nggak mikirin orang lainnya itu ngerjain apa kayak gitu. Dan ini menjadi masalah karena jadinya kita nggak mengenable sebuah sistem, tapi yang kita lakukan hanyalah work as usual aja kayak gitu. Jadi bukan tentang tools-nya, tapi tentang mindset-nya. Bukan tentang sistem yang kita desain, tapi sistem yang kita implementasi. Beneran nggak kita ngimplementasiin sistem bahwa tiap-tiap bagian itu bisa berkompetisi dengan bagian-bagian lainnya. Nah, ada pendapatnya mungkin, nggak semua harus adapt DevOps nih. Kalau kita mikirnya adalah DevOps itu sebagai infrastructure atau deployment, mungkin benar, pernyataan itu mungkin benar. Tapi kalau kita mikirnya DevOps itu sebagai mindset, sebaiknya semua hal itu seharusnya adapt DevOps ini. Contohnya gimana kalau high security environments, ini kan harus ada testing yang rigorous gitu antar departemennya. Jadi nggak bisa kita nerapin DevOps. Oh bisa kok. Ada yang namanya di DevOps itu namanya DevSecOps, di mana security itu part of DevOps kayak gitu. Ada highly regulated industry nih. Kita harus benar-benar ngikutin regulasinya. Nggak bisa dong kita nerapin DevOps. Oh bisa. Ada yang namanya continuous compliance, di mana kita nerapinnya bit by bit, tapi tetap kita comply terhadap regulasi kayak gitu. Terus bisnis yang saya punya ini low frequency release, nggak terlalu banyak perubahan fitur. Ya mungkin itu pikiran kita aja, tapi user kita mungkin punya perubahan behavior yang berubah-ubah seperti itu. Jadi intinya kalau kita mikir DevOps itu sebagai mindset, sebaiknya semua itu menerapkan mindset DevOps ini, collaborate, automate, dan fokus. Dan ini kalau kita ambil snapshot dari kondisi kita sekarang ya, kita itu ada di great days gitu, dan kita bisa compare terhadap good old days. Jadi dulu zaman desktop app era ya, zaman dimana tiap rilis itu 3 years gitu, tiap rilis version itu 3 years, dan minor release mungkin 1 year kayak gitu. Mungkin ini zaman dimana adanya Microsoft dan lain-lain kayak gitu. Terus ada web app era. Ini web app yang zaman dulu ya, seperti AOL atau Amazon yang awal-awal itu rilisnya mungkin tiap version 1 year kayak gitu. Dia mungkin ngerubah desainnya segala macam itu tiap 1 year, tapi tiap month itu ada minor release. Nah, yang terakhir ini era kita sekarang. Jadi di 2000-an akhir sampai sekarang itu yang terjadi itu adalah rilisnya itu bisa per month gitu. Karena kita testing terus behavior user tuh maunya seperti apa. Dan
minor release bisa per week gitu. Mungkin yang per month itu yang harus dipaksa rilis kayak gitu. Dipaksa update seperti itu. Dan sekarang speed itu everything ya. Zaman dulu zaman blog ya, long tekstual itu menjadi penting. Sekarang kita punya konten-konten yang ada di sosial media, di mana konten itu lebih concise, lebih succinct, dan juga blog itu mungkin tetap ada seperti Medium, nanti ada tulisan sekian minute reads gitu, misalnya 5 minute reads kayak gitu. Dan itu nunjukin bahwa speed itu menjadi penting sekarang. Atau mungkin kita contoh industri lain ya, zaman dulu kita kenal kaset ya, itu ada album. Nah, sekarang itu kita kenal singles gitu, jadi nggak album aja. Dan zaman YouTube dulu long video, sekarang ada YouTube Shorts. Ada juga TikTok yang videonya itu short seperti itu. Jadi di dalam dunia sekarang yang rapidly changing, marilah kita ubah mindset kita ke DevOps, dan pilarnya jangan lupa collaborate, automate, dan fokus. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih.